Rekan-rekan sales sekalian, kita sering mendengar dari dulu ketika kita sekolah, khususnya kita belajar biologi, kita tahu bahwa ketika proses lahir seorang manusia itu bukanlah satu hal yang mudah. Ketika sperma itu keluar, ada berapa banyak kira-kira sperma yang keluar? Puluhan? Ribuan? Ratusan? Tepat sekali, ada jutaan yang keluar. Tapi dari sekian banyak jutaan, hanya berapa yang mencapai garis finish? Yang menemui sel telur itu berapa banyak? Hanya satu. Bayangkan dari jutaan sperma yang keluar dari bapak kita dan akhirnya membuahi sel telur hanya ada satu. Satu buah. Rekan-rekan sales sekalian, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita semua adalah seorang juara, seorang pemenang. Kenapa? Karena kita berhasil mengalahkan begitu banyak kompetitor kita sebelum kita lahir ke dunia dan akhirnya kita lahir di dunia. Tapi rekan-rekan sales sekalian, kalau Anda tahu bahwa Anda adalah seorang pemenang, apakah Anda merasakannya saat ini? Apakah Anda merasakan bahwa Anda seorang juara? Bahwa Anda telah pernah mengalahkan jutaan kompetitor sehingga akhirnya Anda menang dan lahir di dunia ini? Apakah Anda sungguh-sungguh merasakan dan menyadari bahwa diri Anda adalah seorang pemenang? Tolong jawab dengan jujur sebentar. Dalam realita, banyak kali orang tidak merasa bahwa mereka adalah seorang pemenang. Kenapa hal ini terjadi, rekan-rekan sales sekalian? Kenapa ada begitu banyak orang yang kita tahu sebenarnya mereka adalah pemenang, tetapi akhirnya mereka hidup seperti seorang pecundang? Mengapa? Satu pertanyaan besar. Alasannya adalah, rekan-rekan sales sekalian, karena orang-orang tersebut terbelenggu secara mental. Mereka seperti terpenjara, bukan secara fisik, tapi terpenjara secara mental. Apa maksudnya terbelenggu secara mental? Kita akan bahas satu persatu, rekan-rekan sales sekalian. Yang pertama adalah, banyak orang yang sering kali tidak percaya diri. Dia tidak memiliki suatu kepercayaan diri ketika menghadapi hidup ini. Ketika menghadapi tantangan, ketika ingin jualan kepada customer, dia tidak percaya diri. Apakah customer akan beli? Apakah customer akan yakin ketika dia tawarkan? Apakah customer akan menerima dia ketika dia menjelaskan produk atau jasanya? Banyak kali orang-orang yang kita temui tidak memiliki rasa percaya diri. Yang kedua adalah takut. Nanti kalau berbuat gimana? Nanti resikonya gimana? Nanti kalau jatuh gimana? Nanti. Ada begitu banyak ketakutan. Ketakutan yang terkadang rekan sales sekalian dibuat sendiri. Yang ketiga, melakukan suatu ragu-ragu. Terlalu banyak berpikir, akhirnya tidak melakukan apa yang mereka pikirkan. Tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ada lagi juga orang yang menunda-nunda. Mencari alasan. Ini, itu, ini, itu. Rekan-rekan sales sekalian, inilah semua realita yang terjadi, bahwa banyak orang yang terbelenggu secara mental. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada begitu banyak juara-juara yang akhirnya tidak menjadi juara? Pemenang-pemenang bukan menjadi seorang pemenang, tapi menjadi seorang penenang. Bukan pemenang. Rekan-rekan sales sekalian, hal ini terjadi karena adanya nilai-nilai negatif yang masuk dan diterima oleh orang tersebut. Hal ini juga bisa dipengaruhi karena budaya dan pergaulan yang buruk. Juga karena persepsi yang keliru dan mitos atau anggapan yang salah. Kita akan membedah beberapa contoh yang membuat kita tidak berani dan kita tidak lagi menjadi seorang pemenang.